Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan perkawinan adat. Nanti saya akan komparasikan istilah ya secara terminologi dari yuridis normatif terkait dengan perkawinan. Ya, jadi perkawinan itu sendiri kalau kita lihat secara yuridis normatif di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dia sudah diganti atau dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 itu mengemukakan bahwasanya perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara perempuan dengan laki-laki. Nah, jadi yang namanya perkawinan itu pasti yang menjadi subjek adalah perempuan dengan laki-laki. Tidak boleh antara laki-laki dengan laki-laki ataupun tidak boleh juga perempuan dengan perempuan. Nah, seperti itu. Jadi, ikatan lahir batin antara perempuan dengan laki-laki untuk membina suatu rumah tangga, mewujudkan suatu kebahagiaan yang kekal ya berdasarkan kepercayaan dan agamanya masing-masing seperti itu. Dan dari istilah terminologi yuridis normatif ini juga tidak berbeda dengan pengertian dari hukum adat yang mengatur terkait dengan perkawinan. Karena perkawinan di dalam hukum adat itu sendiri merupakan suatu kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di dalam suatu perkawinan yang mana perkawinan itu dilaksanakan oleh laki-laki dan oleh perempuan dengan adanya suatu upacara-upacara adat yang diturunkan secara turun menurun. Nah, itu di sini. Jadi, pembedanya ada pada upacara adat. Misalnya saja di dalam masyarakat Jawa. Di dalam masyarakat Jawa ketika seseorang melaksanakan perkawinan, maka ada berbagai macam upacara-upacara yang dilakukan, mulai dari terkait dengan seserahan, siraman ya, ada lempar daun ya, lalu ada juga terkait dengan menginjak telur, dan ada sungkeman, dan masih banyak kegiatan yang lainnya atau upacara-upacara yang lainnya. Dan secara tidak langsung terkait dengan ritual ataupun upacara-upacara ini menjelaskan kepada calon pengantin ataupun menjelaskan kepada subjek tersebut bahwasanya seorang laki-laki menafkahi seorang istri dan seorang istri berbakti kepada seorang suami. Nah, itu sebagai contoh saja terkait dengan perkawinan adat. Sebenarnya masih banyak yang lainnya terkait dengan perkawinan adat yang ada di negara Indonesia pada umumnya. Nah, kemudian di dalam perkawinan adat itu juga tidak hanya terkait dengan subjek yang akan melakukan suatu perkawinan, melainkan lebih jauh lagi, juga melibatkan yang namanya keluarga, melibatkan yang namanya masyarakat, juga melibatkan agama. Nah, oleh karena itu disinilah pentingnya peranan berbagai pihak dalam suatu perkawinan adat. Di dalam suatu perkawinan pada umumnya itu ada suatu tahapan yang harus dilalui oleh seseorang. Misalkan seseorang tersebut itu akan keluar dari keluarganya, kemudian akan mendapatkan suatu status yang baru dan akan mendapatkan tempat yang baru dalam keluarga yang baru. Nah, itu tahapan yang harus dilalui oleh seseorang yang hendak melakukan suatu perkawinan. Kemudian juga kalau kita berbicara mengenai hukum perkawinan adat, ini ada berbagai macam bentuk-bentuk perkawinan adat. Misalkan kita lihat bentuk-bentuk perkawinan adat dari persiapan ya. Jadi hukum perkawinan adat dari persiapan itu ada yang menggunakan lamaran dan ada juga yang tidak menggunakan lamaran, seperti itu ya. Jadi ini terkait masing-masing adat dalam suatu daerah. Nah, kemudian juga ada yang namanya bentuk perkawinan adat dilihat dari kekerabatannya. Misalkan kekerabatan dari garis ibu ya, matrilineal. Maka ketika melakukan suatu perkawinan, dalam hal ini laki-laki tersebut akan ikut kepada istrinya. Nah, dan di mana
pada matrilineal yang berhak adalah seorang istri dalam hal harta dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga ada kekerabatan atau bentuk perkawinan adat dari kekerabatan ini, misalkan dari patrilineal itu ada dari misalnya saja di daerah Lampung ya, yang mana garisnya adalah garis bapak. Nah, seperti itu. Artinya nanti di sini pihak laki-laki akan membayar uang jujur kepada pihak perempuan. Ya, jadi uang jujur ini secara tidak langsung nantinya akan seperti apa ya, ibaratnya seseorang ini akan mengambil ya pihak perempuan kepada keluarga laki-laki. Nah, seperti itu. Ya, walaupun tidak seperti itu ya. Jadi itu yang dinamakan uang jujurnya. Nah, kemudian juga ada yang namanya bentuk dari bilateral ya. Jadi dari pihak perempuan maupun dari pihak laki-laki. Nah, kemudian bentuk perkawinan yang lainnya ada perkawinan adat anak ya. Perkawinan adat anak ini dapat dilaksanakan ya, namun ini ditangguhkan sampai mereka sudah dewasa. Nah, jadi mohon maaf dalam hal tanda kutip terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai suami istri akan dilaksanakan ketika sudah dewasa, artinya ditangguhkan. Walaupun perkawinan adat ini perkawinan adat dalam bentuk perkawinan adat anak. Kemudian juga ada perkawinan dalam hal ambil anak. Nah, jadi perkawinan bentuk ambil anak ini artinya perkawinan yang mana seseorang yang hendak melakukan suatu perkawinan dalam misalnya di dalam sistemnya patrilineal, itu seseorang itu tidak perlu membayar uang jujur ya. Artinya si pihak perempuan yang ada di sistemnya patrilineal itu akan mengambil laki-laki yang akan dijadikan sebagai seorang suami. Nah, tanpa adanya pembayaran jujur. Jadi nantinya seorang perempuan tersebut tidak akan diberikan uang jujur. Nah, seperti itu. Seperti yang tadi saya kemukakan di awal ini dalam bentuk yang namanya bentuk perkawinan adat dalam hal mengambil anak. Artinya si mempelai perempuan ini mengambil laki-laki yang mana pihak perempuan merupakan suatu kekerabatan yang patrilineal seperti itu. Nah, kemudian juga ada lagi terkait dengan bentuk perkawinan adat yang dalam arti mengabdi ya. Mengabdi dalam hal ini adalah ketika seseorang yang hendak melakukan suatu perkawinan dan ternyata dana yang dibutuhkan itu cukup besar dan tidak bisa mencukupi, maka dana tersebut itu akan bayar dengan nanti ya, dengan penangguhan. Artinya nanti seorang suami ini akan membayar kepada mertuanya dalam jangka waktu tertentu. Nah, itu berkaitan dengan mengabdi ya. Kemudian ada turun ranjang. Nah, turun ranjang artinya perkawinan adat ini ketika seorang istri meninggal dunia dan laki-laki tersebut akan menikahi adik si istri tersebut, itu namanya turun ranjang. Itu dalam hal perkawinan adat. Atau ada lagi bentuk perkawinan adat sebagai perkawinan adat mengganti ya. Ini berbeda dengan turun ranjang. Jika mengganti ini, maka yang meninggal adalah pihak laki-laki. Suami meninggal dan si suami ini memiliki seorang adik laki-laki, maka seorang adik laki-laki tersebut menikah dengan perempuan yang tadi suaminya meninggal. Nah, itu terkait dengan bentuk perkawinan adat di dalam suatu hukum adat. Kemudian di dalam hukum adat itu ada yang namanya sistem. Nah, sistem perkawinan adat. Jadi di dalam sistem perkawinan adat itu ada sistemnya endogami, ada eksogami, dan ada endogami maupun eksogami, percampuran antara keduanya. Misalkan kalau kita berbicara mengenai endogami, berarti perkawinan adat ini harus dengan sukunya, tidak boleh di luar sukunya.
Misalnya ketika seseorang tidak melaksanakan aturan yang ada ya terkait dengan endogami, maka tidak akan diakui sebagai sukunya, atau tidak akan diakui, bahkan tidak akan diakui sebagai keluarganya. Nah, di dalam suatu sistem yang mana sistem perkawinan ini menekankan pada endogami, misalkan ada di Toraja. Nah, itu. Kemudian ada sistem sistem perkawinan adat dalam hal ini yang eksogami. Eksogami ini perkawinan adat dengan suku yang lainnya. Ya, dengan suku yang lainnya, misalkan suku Batak ya dengan suku Jawa. Nah, seperti itu. Nah, itu berkaitan dengan eksogami. Itu hanya sebagai contoh saja. Nah, kemudian kalau kita berbicara mengenai yang namanya eksogami, berarti kita berbicara juga mengenai pada daerah suatu Minangkabau. Nah, di dalam daerah Minangkabau itu sendiri mencirikan bahwasanya seseorang itu dalam hal mendapatkan pendamping hidupnya itu di luar sukunya. Nah, di luar sukunya. Dan sistem perkawinan yang lainnya di dalam perkawinan hukum adat itu ada yang namanya perkawinan eksogami maupun endogami. Artinya ini bisa boleh dengan satu suku, boleh dengan di luar suku ya, itu bebas ya. Misalkan di suku Jawa itu kan tidak menekankan apakah itu harus eksogami maupun endogami seperti itu. Atau mungkin di Aceh itu juga ada yang mana menerapkan tidak menekankan pada eksogami maupun endogami, melainkan pada nasab ya. Apakah ini dapat dinikahi ataukah tidak. Nah, seperti itu. Itu terkait dengan yang namanya sistem perkawinan. Lalu dalam hal perceraian. Nah, dalam hal perceraian ini dapat dimungkinkan terjadi dari beberapa faktor. Misalkan di masyarakat Batak itu ada seseorang yang tidak bisa memberikan suatu keturunan, maka bisa terjadi kemungkinan suatu perceraian. Walaupun ada yang tidak seperti itu, karena ya tidak menutup kemungkinan ada budaya-budaya yang lain yang sudah masuk. Jadi eksistensi hukum adat ini sudah tidak implementasikan lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi perceraian itu di masyarakat adat dapat terjadi misalkan karena ternyata tidak dapat memberikan suatu anak, ataupun perceraian itu di daerah misalkan Lampung terjadi suatu ketidakharmonisan, ataupun di daerah Aceh perkawinan itu putus atau bercerai karena akibat campur tangan mertua. Nah, itu terkait dengan teori-teori yang ada di dalam perkawinan hukum adat. Kemudian kalau kita berbicara mengenai perkawinan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, setiap perkawinan itu harus dicatatkan. Walaupun nanti perkawinan tersebut itu merupakan suatu perkawinan adat ya, itu tetap harus dicatatkan dalam hal terkait dengan hak kewajiban yang akan didapatkan nantinya, ataupun dalam hal mengantisipasi terkait terjadinya suatu sengketa ataupun suatu permasalahan yang ada nantinya. Jadi seseorang dapat mendapatkan haknya, baik itu nanti di jalur litigasi maupun non litigasi. Itulah pentingnya pencatatan dalam suatu perkawinan, walaupun perkawinan tersebut dilaksanakan secara adat. Namun eksistensi perkawinan adat harus tetap dicatatkan ya dalam hal untuk mendapatkan legalitas dari perkawinan tersebut. Nah, demikian pembahasan terkait dengan perkawinan adat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.